Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan Kenari, Kenali Diri. Selamat datang buat semua yang baru gabung. Terima kasih sebelumnya ya saya ucapkan. Oke, kalian ingin menjadi 1% dari elit dunia. Bagaimana kaum elit dunia memberikan dampak dalam mengatur dunia ini? Bedakan dulu apa yang mereka lakukan, apa yang mereka pikirkan, apa yang ada di otak kita, dan apa yang ada di hati mereka. Kebanyakan mereka melakukan yang tidak dilakukan oleh orang-orang yang kita sebut tidak beruntung. Perhatikan karakter dan sikap mereka, apakah semua itu ada pada diri kita? Jika tidak, lakukan perubahan segera. Untuk dapat memiliki hidup yang lebih bermakna, yang tidak hanya bagi diri sendiri, tapi juga bagi dunia atau lingkungan eksternal. Rekan-rekan, keberuntungan bisa diciptakan sebagaimana semua yang ada di dunia ini. Namun penting untuk mengetahui bagaimana keberuntungan dan kekayaan itu diciptakan. Apa saja yang elit global lakukan? Mengapa mereka bisa mengatur dunia? Bagaimana cara mereka melakukannya? Semua itu bisa dipelajari dan bisa kita miliki. Yang pertama, karakter. Harus kita pelajari terlebih dahulu apa yang kebanyakan kaum elit global lakukan dalam mencipta karakter keberuntungan. Mereka orang-orang yang positif, fokus pada tujuan yang diinginkan, sangat serius terhadap hidup dan tujuan. Mereka tidak hanya memikirkan dirinya sendiri. Mereka telah selesai dengan dirinya, telah healing, telah sembuh, dan mereka enjoy hidup di hari ini. Artinya mereka telah berada pada kesadaran tinggi. Mereka tidak lagi toleransi pada drama manusia seperti amarah, kebencian, iri, dengki, dan semua energi rendah dari kebanyakan orang yang tidak beruntung lainnya. Mereka fokus ke dalam diri, tidak sibuk menyalahkan orang lain, tidak mencari-cari alasan atas kesalahan dirinya. Yang kedua, habit atau kebiasaan. Kebiasaan yang dilakukan kaum elit global tidak mentoleransi bermalasan. Jika energi dan frekuensi telah berpindah, jika diri mereka telah healing dari trauma, maka mereka tidak lagi hidup di masa lalu dan di masa depan. Mereka hanya hidup di hari ini, fokus di hari ini. Artinya dirinya bersemangat setiap hari dan melakukan kegiatan positif untuk membentuk habit, untuk membentuk karakter. Tidak ada alasan bagi mereka tidak melakukan ide yang didapatkan. Ide yang didapatkan dari hasil kebiasaan atau habit yang dilakukan setiap hari dari aktivitas, pikiran, dan perasaan yang positif. Yang ketiga, mengupgrade diri. Mereka terus-menerus melakukan pengembangan diri, terus-menerus mengupgrade diri untuk siap pada perubahan zaman. Mereka terus-menerus belajar menambah skill, menambah keterampilan baru, untuk terus siap pada perubahan zaman. Selalu bersemangat dalam menambah keterampilan baru, mempelajari keterampilan baru agar dirinya tidak tertinggal, terus-menerus memperbaiki diri dan mereview yang dilakukannya setiap hari. Mereka menyukai perubahan, menyukai inovasi, menyukai ide-ide yang tidak masuk akal. Mereka juga tidak menyukai berada di zona nyaman. Mereka haus dengan ilmu baru, keterampilan baru, dan pengetahuan baru. Yang keempat adalah visioner. Mereka dinamis, memiliki pikiran terbuka, melihat segala sesuatu dari perspektif yang berbeda. Mereka memiliki visi yang tidak dilihat kebanyakan orang yang belum berada pada kesadaran tinggi. Mereka mampu melihat sesuatu hal berupa wawasan dengan jangka panjang yang tidak dilihat manusia pada umumnya. Artinya juga, mereka melihat tidak hanya dengan mata fisik, tapi dengan mata batin, dengan intuisi. Karena untuk melihat jangka panjang tidak akan bisa dengan logika saja, tapi juga dengan intuisi dan dengan kecerdasan spiritual. Yang kelima, kecerdasan spiritual atau spiritually intelektual. Emotional intelijensi dan logical intelijensi seimbang. Mereka telah bangkit kesadaran spiritualnya. Telah seimbang emosi dan logika, maka dapat memiliki kecerdasan spiritual. Ketika kesadaran spiritualnya bangkit, maka seimbanglah logika dan emosionalnya. Pikiran dan perasaan yang seimbang. Kecerdasan spiritual yang berkembang dengan baik akan ditandai dengan kemampuan seseorang bersikap fleksibel,
mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan, memiliki tingkat kesadaran yang tinggi, mampu menghadapi penderitaan dan rasa sakit, mampu mengambil pelajaran yang berharga dari suatu kegagalan, mampu mewujudkan hidup sesuai dengan visi dan misi, mampu melihat keterkaitan antara berbagai hal, mandiri, serta pada akhirnya membuat seseorang mengerti akan makna hidupnya. Untuk dapat mengatur dunia seperti elit global, maka kecerdasan emosional dan kecerdasan logika harus seimbang. Jiwa atau hati dan pikiran harus seimbang. Jika ada yang tidak seimbang, maka akan berdampak pada kekacauan. Kejadian buruk pada diri adalah hasil dari trauma dan ego diri, yaitu energi rendah yang berdampak tidak seimbangnya emosi dan logika. Rekan-rekan, miliki karakter dan habit atau kebiasaan seperti orang-orang elit global lakukan. Tidak komplain dan juga tidak mudah terpancing pada hal-hal di luar diri. Merubah di pikiran bawah sadar terlebih dahulu. Contohnya, jika memiliki hutang, kalian membayar dengan rasa cemas, khawatir, dan sedih. Maka alam semesta mendengar kalian tidak bahagia, dan realitas ketidaknyamanan dan ketidakbahagiaan akan terus berdatangan. Akan tetapi jika kita membayar hutang dengan gembira, dengan rasa berlimpah, dengan berterima kasih pada kesempatan berupa hutang, maka alam semesta akan memberikan rasa senang dan rasa berlimpah. Memang tidaklah mudah merubah itu semua, maka buatlah habit atau kebiasaan agar pikiran, perasaan dapat selaras, dapat seimbang dengan realitas diri. Jika kita ingin berkontribusi seperti mereka yang memberikan pengaruh pada dunia, maka wajiblah diri kita sendiri dibenahi. Wajiblah memiliki habit atau kebiasaan baik yang berdampak pada diri kita terlebih dahulu. Dimulailah dari diri sendiri terlebih dahulu. Jika semua yang dilakukan berdampak pada diri kita, maka otomatis diri kita akan memberikan pengaruh pada lingkungan sekitar. Perhatikan sikap dan karakter mereka dalam mengatur dunia. Apakah mereka seperti orang-orang melakukan demo, melakukan komplain? Jika tidak, maka jangan lakukan. Jika kita lakukan demo yang tidak ada gunanya, komplain pada pemerintah misalnya, dan hal-hal lain di luar diri, berarti kita tidak memberikan habit atau dampak baik pada diri kita. Ketika kecerdasan spiritual tidak dicapai, artinya juga diri kita tidak memiliki visi, tidak memiliki tujuan, diri kita belum merasa bermakna. Namun jangan khawatir, rekan-rekan, fokuslah memperbaiki diri, melatih kecerdasan spiritual, agar kita semua dapat mencapai manusia 1% seperti elit global dalam mengatur dunia, yang tentunya frekuensi diri berada di frekuensi tinggi, yaitu frekuensi ilahi dan frekuensi keberlimpahan. Demikianlah video Kenari hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video berikutnya. Bye.